dan Bapak Ibu. Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Pertama sekali bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita masih bisa bertemu pada kesempatan kali ini. Mungkin tidak melalui luring, tapi kita juga bisa melalui daring. Kemudian yang kami hormati pemateri kita hari ini dengan Bapak Dr. Alex Stefanus Ginting. Terima kasih Pak sudah berkenan hadir untuk memberikan materi pada hari ini. Adapun tujuan diadakannya kuliah umum tamu ini adalah untuk melihat titik temu nilai keberagamaan dari mata kuliah keberagamaan di ST Bhinneka atau Satya Tera Bhinneka. Yang saya hormati juga Bapak Ibu dosen pengampu mata kuliah keberagamaan dengan Bapak Irfan, Pak Joshua, kemudian ada Pak Zain dan lain sebagainya. Karena kita masih stay di sini dan mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, sebelum kita mulai pertemuan kita pada hari ini, untuk membuka kelas kita pada hari ini, mari kita awali dengan berdoa dulu supaya kegiatan kita pada hari ini diberkati oleh Tuhan Yang Maha Esa. Untuk mempersingkat waktu, maka kita akan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum kegiatan kita ini berlangsung, saya sebagai moderator ingin mengingatkan kepada adik-adik mahasiswa bahwa selama kegiatan ini berlangsung, mohon untuk menghidupkan kamera sebagai tanda kita mengikuti kegiatan ini dengan eh, apa ya, dengan semangat ya, dengan keseriusan. Dan kemudian nanti mohon perhatikan apa yang disampaikan oleh pemateri, karena di akhir kita akan buka sesi tanya jawab. Nah, bagi adik-adik semuanya, jika ingin bertanya, nanti bisa untuk raise hand ataupun bisa memberikan pertanyaan di kolom chatnya. Nah, kemudian link absensi akan kami berikan di akhir sesi. Jadi mohon tetap berada di Zoom ini sampai sesi ini berakhir. Oke, nah, karena masih punya waktu, saya mau perkenalkan dulu ini pemateri kita yang luar biasa pada hari ini. Oke, beliau adalah salah satu tokoh agama Kristen Protestan. Nama beliau adalah Dr. Alex Stefanus Ginting, PhD, beralamat di Jalan Balai Desa nomor 6 Helvetia Medan. Pendidikan S1 adalah Sarjana Teologi STIE, kemudian Magister Teologi dari STTBM, kemudian Doktor Teologi dari STT Paulus dan seorang doktor. Nah, jadi luar biasa sekali ya. Pemateri kita hari ini sangat luar biasa. Latar belakang pendidikannya juga luar biasa. Semoga adik-adik mahasiswa punya motivasi yang juga kuat sehingga bisa menempuh pendidikan sampai doktor. Kemudian pekerjaan beliau adalah seorang pendeta, kemudian juga sebagai seorang dosen. Organisasi beliau adalah IPN, BKAG, kemudian PIKI atau Ketua DEP Kependetaan GGBI. Menjadi penulis buku, kemudian jurnal, dan menjadi case speaker di berbagai konferensi nasional. Nah, untuk tidak berlama-lama, maka akan saya persilahkan kepada Bapak Pemateri, Bapak Dr. Alex Stefanus Ginting, untuk memberikan pemaparannya pada kesempatan kali ini. Kepada Bapak, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan. Eh, Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini kita belajar tentang titik temu nilai keberagaman, ya, menemukan nilai-nilai universal untuk kehidupan yang harmonis
antara agama, suku, dan ras sesuai dengan yang menjadi filsafat kehidupan di SD Bhinneka ya, setahu saya karena eh, saya pernah juga menjadi guru di SMP ya. Eh, Sultan Sekalian Muda. Oke, ya. Izin Pak, apakah Sebentar ya. berkenan saya yang share? Oke, Boleh? boleh. Oh iya, baik Ya. Pak. Terima kasih. Ini benar Pak? Oke. Ya. Eh, Area. Ya, kita bersama-sama menyadari dan mengetahui bahwa masyarakat Indonesia itu sangat multikultural ya, sangat multikultural, di mana Indonesia terdiri dari eh, 1.300 suku bangsa dan ada 700 bahasa daerah dan berbagai agama serta kepercayaan yang ada. Ini kalau kita tidak temukan titik temu nilai keberagaman, kecenderungannya adalah kita bisa saling tidak memahami dan kita tidak bertoleransi satu dengan yang lain sehingga saya sangat bersyukur ada kesempatan bagi kita untuk sharing menemukan titik temu nilai keberagamaan ini ya. Eh, Supaya Indonesia yang masyarakatnya multikultural itu bisa harmonis, bisa menjadi bangsa yang bersatu karena kita tidak pernah memilih ya Tuhan yang menentukan kita sebagai suku seperti saya suku Karo, yang ada yang suku Melayu, suku Jawa dan sebagainya Tuhan juga yang memberikan kesempatan bagi kita untuk beragama. Untuk itu kita harus cari apa sebenarnya nilai-nilai yang bisa menyatukan kita, bukan justru mempertajam apa nilai-nilai yang memisahkan kita. Khususnya sebagai mahasiswa kita adalah cendekiawan-cendekiawan atau kita adalah ilmuwan-ilmuwan yang benar-benar akan berdampak bagi nusa dan bangsa ini. Untuk itu, di dalam presentasi saya ini ada tiga hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, menggali nilai-nilai universal agama. Kita akan lihat bagaimana dan menjawab isu, ya, isu bullying, diskriminasi, dan pelestarian lingkungan, serta yang selanjutnya meningkatkan toleransi dan kerjasama lintas agama. Ya, oke. Yang pertama dari perspektif Kristiani, nilai-nilai universal dalam keberagamaan eh, sebagaimana saudara-saudara tahu bahwa kekristenan itu sangat kuat dengan istilah kasih, ya. Maka hal yang pertama, kasih dan saling menghormati antara satu agama dengan agama lain perlu di, eh, dinyatakan, perlu diterapkan, perlu diimplementasikan, ya. Nilai kasih ini kalau istilah dalam Kristenan, maka nilai ini adalah menjadi nilai utama, ya, nilai utama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan kasihlah samamu manusia. Ya, semua manusia. Jadi nilai kasih ini adalah nilai universal dalam keberagamaan. Saya rasa semua orang, semua agama, semua ras, eh, semua mau ya, menyatakan kasih satu dengan yang lain. Saya ingat pada waktu saya masih
kecil, ya saya beragama Kristen, abangnya bapak saya beragama Muslim, kami ada toleransi yang kuat. Kalau ada Natal mereka datang, kalau ada hari raya kami datang, gitu. Jadi itu semua terjadi karena ada kasih. Karena itu anak nilai universal, ya nilai universal yang tidak memandang satu dengan yang lain. Seharusnya kalau nilai itu ada dalam agama, maka agama berperan menjaga keharmonisan sosial. Ya, ini juga adalah nilai-nilai universal yang betul-betul kita harus menjaga keharmonisan sosial. Karena kita ini makhluk sosial, tidak bisa kita hidup tanpa orang lain. Ya. Jadi nilai-nilai universal dalam keberagamaan itu kita harus menjunjung tinggi dan menjaga keharmonisan sosial. Ya. Saling tenggang rasa satu dengan yang lain, bisa bergotong royong, ya satu dengan yang lain. Oke, teman kita yang berpesta, kita bisa hadir walaupun kita berbeda agama dan sebagainya. Bahkan di beberapa waktu yang lalu, waktu kami bernatal, teman-teman dari remaja masjid yang menjaga, ini sangat sangat menyenangkan gitu ya. Satu ketika saya semacam apa namanya ya, diganggu oleh orang-orang pemuda-pemuda di daerah kami yang menolong saya itu justru teman-teman dari remaja masjid. Ya itu Pak Pendeta, kalian tidak boleh. Bahkan dia bilang itu saudara kami gitu. Ah, ini hal-hal yang harmonis dalam sosial. Kami sering melakukan hal-hal ini dengan cara di daerah kami itu kami bergotong royong bersama. Kebetulan kepala desa kami adalah orang Muslim, dia mengajak kami, saya kerahkan semua pemuda-pemudi dan jemaat. Hal-hal itu sangat penting ya eh, ditegakkan ya. Hal yang ketiga, semua harus melihat manusia sebagai ciptaan Allah yang setara ya. Kalau istilah yang dipakai di dalam Kristenan itu image Deo ya, setara gitu, setara dan menjadi ciptaan mahkota ciptaan Allah ya. Kita harus melihat manusia itu semua dalam konsep kesetaraan. Jadi tidak membedakan satu dengan yang lain. Makanya dalam Kristen itu dikatakan semua manusia itu sama. Walaupun dia orang miskin, walaupun dia orang kaya, walaupun dia perempuan, walaupun dia laki-laki, walaupun dia agama apapun, itu di hadapan Allah itu setara. Gitu ya. Untuk itu relevansi daripada nilai-nilai universal dalam keberagamaan ini adalah kita bisa menghadapi masalah sosial seperti bullying dan diskriminasi. Jadi kalau nilai-nilai universal dalam keberagamaan ini kita tanamkan, maka ini sangat relevan untuk menghadapi masalah sosial seperti bullying dan diskriminasi. Pasti tidak ada bullying karena kita menganggap bahwa kita ini semua sama, ya. Untuk itu, saudara-saudara, eh, Hans Kung, seorang eh, filsuf berkata, tanpa adanya perdamaian antar agama, tidak akan ada perdamaian dunia. Dia mengatakan demikian. Oleh karena itu, saling menghormati dan mempraktikkan nilai-nilai kasih adalah kunci untuk membangun keharmonisan sosial. Ya, jadi, dia sangat yakin betul bahwa perdamaian antar agama itu akan ada membuat perdamaian di dunia. Ya. Kita saling menghormati, kita mempraktikkan nilai-nilai kasih. Nah, jadi dia yang sudah sangat tua, dia seorang filsuf, dia seorang sosialis yang sangat kuat dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan sosial, menyatakan hal demikian dalam bukunya Global Responsibility in Start of a New World Ethnic, ya, halaman 89. Oleh karena itu, dalam prakteknya, hal yang kedua, kita harus melawan bullying dan diskriminasi. Karena ini relevansi daripada nilai universal tadi. Akar masalah bullying itu eh, adalah melihat kejelekan orang lain ataupun menganggap orang lain lebih kecil. Sehingga bagaimana nilai agama dapat mengatasinya ini, gitu. Jadi kita harus masuk kepada edukasi, gitu. Kita tidak bisa, kenapa kok terjadi bullying ini? Karena bullying ini terjadi pada umumnya karena dianggap orang lain itu lebih rendah, ya. Ataupun bullying ini terjadi karena ada perbedaan.
bullying ini terjadi karena tidak ada kasih, ya, karena tidak ada saling menghormati, tidak ada pengajaran-pengajaran yang mendalam, ya, tidak ada keyakinan bahwa semua orang itu harus dilihat sebagai eh, sama, ya. Ya, jadi untuk itu waktu kita bersama-sama membangun budaya saling menghormati dan empati berbasis keberagamaan. Jadi eh, maka bagus sekali kalau memang ke depan ini kita harus membangun eh, saling toleransi, ada budaya penghormatan, saling menghormati sama yang lain. Di dalam kekristenan juga dikatakan dengan jelas, hormatilah orang lain terlebih dahulu. Ya, jadi empati berbasis keberagamaan. Kita harus empati. Ya, waktu kami mengadakan apa namanya itu ya sebuah lembaga sosial yang kami dirikan di Aceh pada waktu tsunami, ya kami bekerja sama dengan semua pihak sehingga sampai akhirnya bisa menolong banyak anak-anak yang pada waktu itu kehilangan orang tuanya. Misalnya begitu, itu ada empati berbasis keberagamaan. Ya, jadi kita tidak melihat nih seperti misalnya kemarin terjadi longsor dan sebagainya, kita ambil peran untuk menolong orang lain. Ya, bukan karena melihat agamanya, sukunya dan sebagainya. Sehingga kita harus mengatasi diskriminasi agama di masyarakat dan eh, masyarakat yang multikultural ini. Ya. Ah, maka memang eh, kami waktu terjadi COVID yang sangat luar biasa, kita saling berbagi sama dengan yang lain. Sehingga relevansi daripada kita melawan bullying dan diskriminasi ini akan mengurangi konflik sosial dan meningkatkan toleransi. Jadi semakin kecil konflik-konflik yang akan terjadi kalau tidak ada bullying dan diskriminasi dan meningkatkan toleransi. Ya, nah, ini hal yang kedua yang dibahas. Yang selanjutnya kita harus stop itu, ya, stop bullying, ya. Kita harus memproklamasikan itu, ya. Dan yang ketiga berkaitan dengan hal ini juga kita dalam keberagamaan ini kita harus terlibat dalam pelestarian lingkungan sebagai amanah keagamaan. Semua agama saya percaya dan yakin suka lingkungan yang asri, lingkungan yang benar-benar baik. Tidak ada agama yang suka eh, sampah berserakan atau sesuatu yang jelek. Eh, oleh karena itu prinsip keberlanjutan dalam perspektif agama kita harus bersama-sama melaksanakan penghijauan bersama. Ya, penghijauan di sekitar Danau Toba, penghijauan di sekitar rumah kita. Maka kami dengan di desa kami juga melakukan hal itu. Ya, seluruh pemimpin-pemimpin agama juga harus mengajarkan religiusitas tentang tanggung jawab terhadap alam. Nah, ini sangat penting seperti orang Kristen percaya dengan betul bahwa alam itu ciptaan Allah yang dipersiapkan untuk kepentingan manusia dan antara alam dan manusia itu harus saling menjaga. Karena sesuai dengan lagu-lagu yang diutarakan oleh para seniman sering sekali karena kita memang sudah tidak menjaga alam lagi sehingga alam itu sendiri sudah menjadi lawan kita gitu. Itu peristiwa-peristiwa yang terjadi kan. Oleh karena itu pemimpin-pemimpin agama seharusnya menanamkan nilai-nilai ya, ya, nilai-nilai. Ada banyak analogi-analogi yang dipakai dalam Alkitab tentang eh, alam ya. Ya, tentang alam, misalnya tentang pokok anggur, tentang pokok yang ditanam di tepi aliran air, tentang eh, apa namanya Gunung Sion, Gunung Hermon. Kenapa? Dan analogi-analogi ini sebenarnya adalah sesuatu yang menunjukkan bahwa Tuhan pun selalu tentang ajaran religiusitas tentang tanggung jawab terhadap alam. Makanya dalam amanat kultural yang diberikan kepada manusia yang pertama, Allah mengatakan peliharalah alam semesta. Sebenarnya orang Kristiani itu harus betul-betul memelihara alam semesta. Ada dua amanat kultural yang bicara pelihara dan usahakanlah alam dan beranak cucu bertambah banyaklah. Ya. Baru selain itu kita harus berkolaborasi lintas agama untuk konservasi lingkungan. Yaitu seperti yang saya katakan tadi, tidak melihat dari sisi agama, tapi kita bersama-sama ya.
Apakah digerakkan oleh desa, apakah digerakkan oleh tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat. Sehingga relevansi menjadi pelestarian lingkungan sebagai bentuk ibadah. Jadi pelestarian lingkungan itu ya bagi teman-teman Muslim, bagi teman-teman Buddhis, Hindu, dan juga bagi Kristen, ya, bersama-sama kita menjaga pelestarian lingkungan sebagai bentuk ibadah kita. Ya. Oke, yang keempat, kita membangun toleransi melalui pendidikan keberagamaan. Ya, ya kita membangun toleransi melalui pendidikan keberagamaan. Ya, pendidikan nilai toleransi sejak dini. Jadi kita harus menanamkan sejak dini toleransi. Ya, pendidikan nilai toleransi sejak dini, sejak SD, sejak TK. Ya, saya sering membawa anak saya waktu kecil untuk pergi ke panti asuhan yang berbeda agama dengan tujuan supaya dia betul-betul merasakan ada kasih dengan agama yang lain dan juga saya suka membawa mereka untuk bermain dengan sesama agama gitu ya. Dan juga agama-agama yang berbeda baik intern maupun antar ya itu selalu saya tanamkan dari sejak kecil sehingga pada waktu sekarang ini pada waktu anak saya kuliah di Korea dia juga satu kamar dengan temannya dari Kambodia yang notabene agama Hindu. Mereka bisa sama-sama ya, ya. Peran tokoh agama dalam mengajarkan nilai-nilai inklusivitas ini sangat penting ya, supaya anak-anak kita, generasi-generasi kita tidak menjadi generasi-generasi yang terisolasi ya. Mereka tidak menjadi orang yang pakai kacamata kuda seolah-olah mereka aja yang benar. Seharusnya kita melihat semuanya itu adalah dalam kacamata kebersamaan ya. Strategi pemberdayaan pemuda untuk menjadi agen perdamaian ini lah saya rasa yang sangat bagus sekali sebagai mahasiswa. Kita-kita ini adalah pemuda-pemudi menjadi agen perdamaian. Maka sangat baik sekali kalau ada mahasiswa-mahasiswa, pemuda-pemudi seperti saudara ini yang membuat sebuah organisasi-organisasi keberagamaan ya membuat sebuah diskusi-diskusi seperti sekarang ini dalam apa namanya dalam kuliah umum kita ini supaya apa? Kadang-kadang kenapa kita akhirnya tidak melihat orang lain dengan baik dan benar karena kita melihat dengan kacamata kita sendiri, tidak melihat dengan perspektif overview kita itu tertutup gitu ya terusnya terbuka sehingga relevansi daripada hal ini kita menanamkan nilai toleransi untuk generasi yang lebih inklusif ya menanamkan nilai toleransi yang sangat baik ya. Ada seorang tokoh bernama Martin Weiss berkata dia tokoh Kristiani berkata tradisi hibrid kekristenan menyatakan bahwa lahirnya kekristenan dan teologi Kristen itu melalui sebuah interaksi dengan berbagai tradisi agama. Seperti misalnya ada tradisi beragama dengan kelompok Yudaisme, ya, ya. Jadi kekristenan itu lahir dari pertemuan antara dialog antara Yudaisme dengan orang Kristen itu sendiri. Ada juga pertemuan dengan orang-orang Majusi dari Babelonia, ya, ya. Kalau kita saudara melihat bahwa sesungguhnya yang membawa membawa apa persembahan kepada Yesus pada waktu dia lahir itu adalah orang-orang Babelonia. Orang-orang yang notabene adalah orang-orang Mesopotamia, orang-orang Arabia, ya, dan juga orang-orang Hindu dan orang-orang agama lokal mengadopsi dengan menyesuaikan elemen-elemen budaya simbolis dan praktik keagamaan setempat tanpa kehilangan inti doktrinalnya. Kita memang tidak menyatukan doktrin, tetapi kita harus toleransi yang menghasilkan ekspresi iman yang kontekstual, mendorong dialog antar agama, serta menjaga keseimbangan antara adaptasi budaya dan ortodoksi doktrin dalam menghadapi tantangan pluralisme religius. Sebenarnya yang menjadi lawan kita itu adalah kemiskinan, yang lawan kita itu adalah eh, kekacauan. Lawan kita itulah peperangan. Yang kelima, refleksi keberagaman terhadap tantangan sosial modern. Sekarang ini, saudara, nilai agama dalam dunia maya. Kita tahu bahwa terjadinya ada banyak persoalan itu justru
dalam dunia maya ini. Sekarang ya ada perbedaan pandangan dan sebagainya dipertontonkan, ada serang menyerang. Itu sebenarnya tidak boleh ya. Nilai-nilai agama sebenarnya harus ditontonkan dalam sebuah rangka atau dalam sebuah bingkai keberagamaan. Ya, kita tidak boleh saling menjelekkan satu dengan lain di dunia maya karena kita semua ini setara di hadapan Tuhan. Ya. Oleh karena itu, refleksi keberagaman terhadap tantangan sosial modern itu kita mengatasi polarisasi sosial, ya, persatuan di tengah perbedaan. Nah, itu dia. Kita bisa bersama walaupun ada begitu banyak perbedaan, ya. Etika agama dalam menghadapi kemajuan teknologi. Jadi harus ditanamkan di tengah-tengah kita ini teknologi yang semakin tinggi, kita harus benar-benar ada praktik-praktik keagamaan yang sungguh-sungguh bisa mengimbangi. Jangan justru akan semakin banyaknya orang yang tidak percaya kepada agama. Karena ada banyak sekarang di Eropa, misalnya di mana-mana, yang menjadi ateis karena teknologi, karena globalisasi dan sebagainya, sehingga menghilangkan nilai-nilai agama, tidak percaya lagi kepada Tuhan. Itu seharusnya yang kita tidak harus kita jaga ya generasi kita ke depan. Teknologi ini salah satu menjadi hal yang sangat positif, tetapi juga kalau kita tidak jaga justru akan menjadikan kita menjadi ambigu ya, menjadi orang-orang yang bingung, yang menjadi generasi-generasi yang bingung. Oleh karena itu relevansinya meningkatkan relevansi agama dalam konteks modern. Jadi agama itu perlu ditanamkan di dalam konteks modern. Oke. Yang keenam, kolaborasi antar agama untuk masyarakat yang lebih baik. Ya. Saudara, mari kita buat proyek bersama untuk mengatasi kemiskinan. Ini kolaborasi antara kita ya. Hal-hal apa yang kita buat supaya kita bisa mengatasi kemiskinan, supaya kita bisa menjadi negara yang maju. Jangan justru kita mencari perbedaan-perbedaan sehingga kita saling menjatuhkan sehingga kita terjadi kemiskinan. Karena dalam agama Kristen pun dikatakan berkat itu datang di tengah-tengah keharmonisan. Ya, kekayaan itu muncul pada waktu ada kesatuan. Ya, kita tahu bahwa negara kita ini sebenarnya negara yang sangat multikultural, sehingga kita betul-betul harus menjaga kesatuan. Ya, ya. Proyek sosial berbasis solidaritas dan kebersamaan. Mari kita buat proyek-proyek sosial, kegiatan-kegiatan sosial bersama, ya, berbasis solidaritas dan kebersamaan. Ya, bagaimana kita bersama-sama menjaga, ya, sama-sama melakukan sesuatu yang sifatnya itu untuk menunjukkan kebersamaan satu dengan yang lain. Ya, bahkan ada forum lintas agama sebagai penjaga perdamaian lokal. Ini sebenarnya kuliah umum ini salah satu forum lintas agama. Forum kita bersama berdiskusi, mencari nilai-nilai universal yang bisa menjaga perdamaian satu dengan yang lain. Relevansinya aksi nyata lintas agama untuk menyelesaikan masalah bersama. Jadi masalah-masalah bersama kita itu adalah misalnya sekarang ini ada masalah kemiskinan, masalah masalah sosial ya, masalah-masalah pencurian, masalah-masalah geng motor, masalah-masalah eh, beberapa waktu yang lalu kita dengar ada di Tembung, ya kan, ada orang yang membunuh anak-anak kecil dan sebagainya. Ini semua adalah karena masalah-masalah sosial di tengah-tengah masyarakat. Inilah seharusnya yang kita bersama-sama sebagai mahasiswa dan sebagai orang-orang beragama membuat forum lintas agama sehingga tidak terjadi kekacauan. Ya. Nah ini saudara-saudara. Jadi kesimpulan, ya saya tidak bisa pandang lebar karena nanti kita akan diskusi untuk meningkatkan toleransi lintas agama. Inilah yang harus kita lakukan. Hal yang berkaitan dengan cara-cara kita untuk meningkatkan toleransi lintas agama. Salah satunya adalah dengan adanya ST Bhinneka ini yang membuat kuliah umum seperti ini ya, dan mendorong aksi nyata untuk isu sosial dan lingkungan. Jadi harapannya nanti dengan ada kita melaksanakan apa namanya forum ini, melaksanakan seminar ini,
nantinya teman-teman yang Muslim, Kristen, mahasiswa-mahasiswa itu semua bersama-sama membuat aksi nyata untuk isu sosial dan lingkungan. Dua ini sangat penting sekali. Ya, buatlah dalam kelompok-kelompok senat, kelompok-kelompok yang betul-betul memang menjaga kelestarian lingkungan dan juga menjaga supaya isu sosial, moral dan sebagainya ya dan juga membentuk masyarakat yang harmonis, inklusif, dan berkelanjutan. Jangan hanya untuk sekarang, tapi berkelanjutan terus kita menjadi harmonis dan kita menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh toleran satu dengan yang lainnya. Saya merasa bahwa apa yang dicanangkan di lingkungan eh, apa namanya ya Yayasan Sultan Iskandar Muda karena saya lama juga mengajar di sana dengan ada satu pohon bisbul yang ditanam di sana itu bahwa memang pohon itu mengeluarkan oksigen untuk semua orang. Ya, ini menunjukkan bahwa filsafat ini sangat kuat dipegang oleh Dr. Sofian Tan dan ini sangat mendalam bagi saya karena saya lama menjadi guru di sana sangat mendalam bagi saya sehingga saya bisa berdampingan dengan semua orang. Ya beberapa waktu yang lalu teman-teman dari Malaysia ya Ikatan Muslim dari Malaysia meminta saya untuk membicarakan tentang ini juga ya sehingga saya menseringkannya sehingga ada kesetujuan kalau bukan kita yang betul-betul eh, menjaga itu maka kita akan kehilangan kita akan kehilangan generasi yang harmonis itulah terima kasih atas perhatiannya semua, saya serahkan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Bapak Dr. Alex Stefanus Ginting yang telah memberikan pemaparan materinya sangat baik. Nah, bagi mahasiswa kami yang ingin mengajukan pertanyaan, kita buka sesi diskusi. Untuk sesi pertama, kita buka 3 penanya terlebih dahulu. Bagi adik-adik kita yang ingin bertanya, boleh raise hand atau saya akan cek dulu di kolom chat apakah ada yang ingin bertanya. Oke. Baik, dipersilahkan kepada anak-anak kami, adik-adik kita yang mau bertanya, boleh raise hand. Dan kemudian sebutkan namanya dan kemudian dari kelas mana. Oke, kalau begitu saya awali dulu ya. Nah, izin Bapak, kalau saya boleh bertanya terkait dengan lingkungan nih, ya kan Pak? Kita kan tahu nih bahwasanya manusia itu memang habitnya kalau tidak dimulai karakternya dari dini, maka akan timbul habit atau kebiasaan yang baik dan buruk. Nah, tidak terlepas dengan yang namanya kelestarian lingkungan. Dalam masing-masing agama ini punya pandangan ya kan Pak, punya persepsi masing-masing bagaimana agama itu memandang kelestarian lingkungan atau menjaga lingkungan atau bahkan dampak daripada kerusakan lingkungan. Nah, untuk agama Kristen Protestan sendiri, Pak, bagaimana pandangannya melihat ke tingkah laku manusia atau perilaku manusia yang saat ini tidak terlalu peduli dengan lingkungan sekitarnya. Bahkan tidak hanya lingkungan di luar rumahnya, lingkungan di sekitar tempat tinggalnya saja itu sekarang sudah tidak ada lagi rasa yang kepedulian yang tinggi seperti kalau kita zaman dulu ya Pak, kalau kita punya sampah, saya dari kelas itu kalau nggak ketemu sampah itu sampahnya saya simpen di dalam tas, saya pulang nanti ketemu tong sampah baru saya buang sampahnya. Nah, karena saya diajari seperti itu dari kecil. Nah, bagaimana nih dari pandangan agama Kristen melihat hal tersebut? Boleh direspon Bapak? Terima kasih.
Ya, terima kasih Bu atas pertanyaannya yang sangat bagus. Em, Orang-orang apa namanya pandangan kekristenan terhadap pelestarian lingkungan atau bagaimana kita harus menjaga lingkungan itu sebenarnya sudah diajarkan di dalam teologi penciptaan istilahnya dalam konsep Kristen. Ajaran Kristen itu menekankan bahwa Allah menciptakan langit dan bumi, ya, dan memberikan tanggung jawab kepada manusia untuk memelihara dan mengusahakan bumi dalam Kejadian 2:15. Hal ini menunjukkan panggilan moral bagi umat Kristen untuk menjaga kelestarian lingkungan sebagai bagian dari ketaatan. Kalau orang yang menjaga lingkungan itu bagi orang Kristen sebenarnya menunjukkan bahwa orang itu taat, ya. Ya, kita harus memandang manusia bukan sebagai pemilik bumi, tapi sebagai steward atau penata layan bumi gitu ya, yang mengusahakan, yang bertanggung jawab atas segala ciptaan. Pemilik bumi ini adalah Allah. Kita pengelola yang bijak atas sumber daya alam yang membentuk kita taat kepada Allah gitu. Jadi orang yang menjaga kelestarian ini betul-betul menunjukkan dalam ajaran Kristen itu taat. Secara holistik sebenarnya eh, semua yang diciptakan oleh Allah itu baik adanya. Ya. Sehingga kerusakan lingkungan dianggap sebagai akibat dosa manusia sebenarnya. Sehingga pelestarian lingkungan dipandang sebagai bagian dari pemulihan hubungan antara Allah dan manusia. Jadi kalau kita menjaga kelestarian lingkungan justru menghadirkan Allah. Nah, oleh karena itu kalau ada orang-orang yang tidak menjaga lingkungan, kita sebagai cendekiawan, cendekiawan itu kita harus ada pendekatan persuasif dan edukasi ya. Nah, jadi kita sadarkan mereka, berinformasi, ya kami sebagai tokoh-tokoh agama ya menjadi teladan juga dengan juga kita yang melempar sampah. Dan ada pendekatan personal, empati, ya hubungan dengan nilai agama atau moral, pengajaran yang baik. Mengambil langkah kecil ini saya rasa, langkah kecil bersama, ya misalnya di lingkungan diadakan gotong royong dan seterusnya, dan menghadapi dengan apa namanya ya, dengan kebersamaan dan perlu juga kita kadang-kadang tegas, ya terhadap orang-orang yang tidak peduli, ya dan juga mungkin kita berdoa lah ya sebagai orang yang beragama untuk orang-orang yang seperti itu supaya mereka ada perubahan sikap. Ya, saya pikir itu, Bu, yang bisa saya jawab berkaitan dengan pelestarian lingkungan dalam perspektif Kristeni dan juga kepada orang yang tidak peduli langkah-langkah apa yang kita harus lakukan. Baik, terima kasih Pak. Nah, ya sepertinya ini ada mahasiswa kita yang ingin bertanya dari kelas KBA sore, Nagita ya. Ya, boleh dipersilakan Nagita memberikan pertanyaan. Selamat sore Bapak, saya Nagita dari Kebidanan Sore. Di sini saya ingin bertanya, bagaimana sih Pak kita dapat memperkuat kerjasama antar agama untuk mengatasi masalah diskriminasi dan bullying? Yang kita ketahui Pak, bahwasannya di zaman sekarang ini masih ada yang namanya diskriminasi dan bullying itu Pak antar agama gitu. Contoh di daerah dekat eh, lingkungan kampus, pada dasarnya masih juga ada sebagian orang yang seperti itu. Itu bagaimana itu, Pak agar kita tuh mengatasi masalah diskriminasi dan bullying tersebut? Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Nagita. Apakah cukup jelas pertanyaannya, Pak? Mungkin bisa bisa diulang secara singkat ya. Secara singkatnya, bagaimana kita dapat memperkuat kerjasama antar agama untuk mengatasi masalah diskriminasi dan bullying di dalam lingkungan kampus, Pak? Ya, jadi yang pertama langsung saya jawab ya. Boleh, Pak. Boleh, silakan. Yang pertama harus ada sikap rendah hati lah ya dan terbuka. Nah, ini penting sekali karena kalau kita sudah nggak mau kerjasama, kalau kerjasama itu kan harus ada rendah hati dan terbuka ya.
Saya rasa Ibu Astuti dan Ibu Erni yang saya tahu di sini, kalau nggak rendah hati dan tak terbuka nggak bisa terjadi kerjasama. Jadi eh, hindari eksklusivitas. Jangan merasa kita lebih pintar, agama kita lebih apa namanya. Jadi bagaimana supaya kita bisa melakukan itu ya? Kita juga harus apa namanya selain daripada rendah hati dan terbuka, kita juga harus membangun dialog ya dengan konstruktif, ya, dialog dengan konstruktif seperti ini, hindari perdebatan teologis. Hal-hal yang sifatnya teologis itu nggak bisa kita perdebatkan karena doktrin masing-masing ada, ya. Baru mengedepankan nilai kasih dan perdamaian seperti tadi ya. Itu kan nilai universal, jadi itu yang harus ditingkatkan, ya. Prinsip Kristiani itu sebagai pengikut Kristus kita dipanggil untuk mencintai sesama tanpa memandang latar belakang agama. Itu adalah salah satu nilai dalam Matius 22 ayat 39. Ya. Baru melibatkan semua pihak. Nah, ini kerjasama multi religiusitas, kolaborasi dalam aksi sosial, ya, menjadi jembatan dalam konflik. Jadi kalau ada konflik, diskriminasi dan sebagainya, kita harus menjadi jembatan, bukan jadi kompor untuk mengompor-ngompori, akhirnya jadi meledak gitu. Baru pendidikan toleransi seperti yang diajarkan di SD Bhinneka ini salah satu yang menjadi apa namanya ya, yang sangat baik, ya, membantu mengubah stereotip negatif tentang agama tertentu. Jadi kalau ada dialog seperti ini, akhirnya kita kan nggak memandang negatif atau stereotip ya agama tertentu melalui dialog dan penjelasan mendalam sehingga kita akhirnya lebih tahu. Tapi jangan lupa kita juga saling berdoa ya, dan mengandalkan Tuhan karena Tuhan yang bisa mengubah orang. Kalau kita saja mungkin tidak sanggup. Mungkin itu jawaban saya kalau bagaimana kita mengatasi diskriminasi di kampus ya antara teman-teman. Ya, kita tanamkan saling keterbukaan, rendah hati. Kita betul-betul melibatkan semua pihak, membangun dialog yang konstruktif, mengedepankan nilai perdamaian dan kasih daripada nilai sendiri, menjadi jembatan terhadap konflik dan seterusnya. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Oke, baik, terima kasih Pak, dan terima kasih untuk Nagita. Oke, saya buka lagi sesi tanya jawabnya. Mungkin kepada Bapak Ibu dosen nih yang tertarik dengan diskusi kita pada hari ini punya pertanyaan, juga boleh disampaikan kepada Bapak Dr. Alex. Mana tahu bisa memberikan pencerahan yang baru, pengetahuan yang baru, informasi yang baru terkait hal-hal yang ingin ditanyakan. Dan kita juga masih membuka sesi tanya jawab untuk adik-adik mahasiswa yang ingin bertanya boleh raise hand. Masih ada waktu. Oke. Nah, ini Pak, saya ada pertanyaan nih dari Wahyuni Sri Utami. Nah, beliau bertanya melalui kolom chat. Izin bertanya melalui komentar, Pak. Menurut Bapak, dalam konteks globalisasi, bagaimana kita dapat mempertahankan nilai-nilai keberagamaan sambil tetap terbuka terhadap budaya dan nilai yang lain? Ada lagi, Bu? Eh, oh, izin, Pak. Kalau misalnya suara saya kurang jelas, Pak, pertanyaannya boleh ada di kolom chat. Oke. Heeh. Atas nama Wahyuni Sri Utami. Izin, Pak, apakah sudah terlihat? Oke, oke. Eh, yang pertama, dalam konteks globalisasi menjaga keseimbangan antara mempertahankan nilai keberagaman dan terbuka terhadap budaya dan nilai-nilai lain memang menjadi tantangan yang kompleks ya. Namun ada beberapa pendekatan yang bisa diambil ya. Yang pertama, kita harus pahami inti nilai keberagaman. Seperti kasih, keadilan, perdamaian, itu adalah nilai-nilai keberagamaan. Meskipun
dunia berkembang terus, tapi nilai ini tidak akan pernah usang dimakan waktu. Kita perlu memahami bahwa inti dari ajaran semua agama adalah membangun hubungan yang baik dengan Tuhan sesama dan alam semesta yang dapat diterjemahkan dalam berbagai cara, tergantung konteks budaya masing-masing. Semakin modern pun, semakin maju pun, itu tidak akan pernah berubah, ya, ya, nilai-nilai inti. Baru globalisasi ini kan memberikan kesempatan untuk berinteraksi. Seperti sekarang ini kita dengan adanya globalisasi justru kita bisa berinteraksi lewat Zoom meeting ini. Jadi terjadilah dialog antar agama dan budaya dan semuanya, ya kita gunakan yang positif, ya dalam menghadapi perbedaan-perbedaan itu penting untuk apa namanya mengembangkan sikap menghormati, berdialog dengan berbicara secara terbuka dan mendalam, memahami latar belakang yang sangat berbeda, ya. Selain itu kita selektif untuk menerima nilai-nilai baru globalisasi, ya. Karena ada begitu banyak sekarang ini ajaran-ajaran yang sebenarnya juga bertentangan dengan agama manapun gitu misalnya, ya. Sebabnya berkembang juga pandangan yang tidak ada Tuhan misalnya, ya. Beberapa orang karena globalisasi ini mereka lebih mementingkan apa namanya pikiran daripada Tuhan, ya. Ya, meskipun budaya globalisasi menawarkan banyak hal yang baru, kita tidak boleh tidak bijaksana ya untuk menilai, ya. Secara Kristiani misalnya ada beberapa gereja di Eropa yang sudah mau menikahkan yang sesama jenis misalnya gitu. Itu kan sesuatu yang harus kita selektif gitu. Kita harus kritis gitu ya, mempertahankan nilai-nilai agama yang jangan goyah gitu ya. Oleh karena itu kita bisa mengintegrasikan karena kemodernan modernisasi ini kan tidak bisa dihempang. Terus akan modernisasi ini kan semakin maju. Jadi diintegrasikanlah nilai-nilai agama dalam konteks modernisasi gitu ya. Ya, kita tidak bisa lagi masuk ke dunia kuno. Misalnya dulu di gereja itu biasanya tidak boleh memain drum, ya, harus piano katanya. Tapi karena modernisasi yang semakin tinggi, sehingga akhirnya mau tidak mau kita harus menggunakan itu secara Kristen. Begitu juga dengan yang lain gitu ya. Jadi sekali lagi, saya rasa pendidikan menghargai keberagaman seperti yang kita lakukan hari ini adalah hal yang sangat penting, hal yang sangat semakin kita kembangkan gitu ya, supaya globalisasi yang begitu luar biasa, eh, kita tetap bisa mempertahankan nilai-nilai keberagamaan itu ya. Eh, Sambil tetap terbuka dengan budaya, tetapi kita tetap kalau istilahnya tetap nilai-nilai ajaran-ajaran yang fundamental itu jangan sampai hilang gitu ya. Salah satunya tadi saya sampaikan tadi ya, kami juga merasa miris karena ada gereja di Inggris itu yang sudah sampai memberkati yang sesama jenis itu kan sudah menghilangkan nilai-nilai fundamental gitu ya. LGBT makin berkembang dan sebagainya. Tapi kita harus berusaha untuk menselektif itu. Kira-kira itu pandangan saya. Oke, baik, Pak. Terima kasih. Nah, ini ada pertanyaan lagi. Boleh lanjut ya, Pak, pertanyaannya? Boleh, boleh. Oke, pertanyaan dari kita coba dulu. Nah, dari dosen ini, Pak. Dari Ibu Dr. Ernida Marbun. Nah, nah, ada pertanyaan. Pertanyaannya seperti ini, Pak. Apa yang harus dilakukan untuk menebus kesalahan kita setelah membuli? Kalau dalam Islam nih ada yang namanya minta maaf kan Pak sebagai prasyarat kepada korban supaya korban tidak merasa sakit hati lagi. Nah, itu cara kita menebus kesalahan dengan meminta maaf. Nah, kira-kira eh, bagaimana pandangan Bapak melihat hal tersebut? Karena kan kita tahu nih baru-baru ini yang terjadi seorang tokoh agama menyampaikan hal yang tidak pantas untuk kita dengar bersama. Nah, jadi menurut Bapak bagaimana pandangan Bapak atas peristiwa tersebut? Terima kasih. Iya, karena ini bicara masalah menebus kesalahan, maka menurut pandangan saya sesuai dengan yang disampaikan dalam Alkitab juga
Jika kita mengaku dosa kita, maka Allah setia dan adil hingga Ia akan mengampuni dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi kita harus minta, harus bertobat lah, ya. Kalau kita sudah melakukan bully atau mendiskriminasikan orang lain, kita harus betul-betul ada pertobatan. Sebagai pandangan Kristen itu harus ada penyesalan. Itu langkah pertama ya, penting sekali. Ya, tanpa penyesalan, walaupun dia minta maaf, kalau tidak menyesal itu hanya di bibir saja. Tapi secara pribadi dulu dia merasa, aduh, aku udah bully, aku udah mendiskriminasikan gitu ya. Setelah itu kita juga harus minta maaf ya, mengakui kesalahan kepada orang yang kita bully, yang kita diskriminasikan. Ya, kami juga merasa bahwa ada orang-orang yang kadang-kadang arogan melakukan hal itu dari sisi Kristiani. Tapi sebenarnya dalam ajaran kekristenan itu kita harus minta maaf kalau kita sudah apa namanya ya, apa ya, kita membuli orang lain. Ya. Yesus mengajarkan agar kita berdamai dengan semua orang. Ya. Ya, kita harus benar-benar eh, menunjukkan begitu pentingnya meminta maaf dan memperbaiki hubungan. Jangan biarkan terus sebuah kesalahan itu menjadi kanker yang akhirnya satu ketika akan menjadi eh, masalah besar. Jadi kalau ada sesuatu yang kita anggap, wah, aku udah membuli atau mendiskriminasi atau apa kepada orang lain yang khususnya yang berbeda agama, kita harus segera minta maaf. Jadi, saya minta maaf karena ada sesuatu yang saya lakukan, seterusnya. Ya. Dan kita juga harus penting untuk datang kepada orang itu dan ya kita berusaha untuk mendapat maaf juga dari mereka ya. Juga harus berusaha untuk mengampuni diri sendiri ya sesuai dengan ajaran Tuhan. Baru uh, selanjutnya kita harus memperbaiki perilaku-perilaku kita ya. Juga menjadi justru kita harus menjadi pendamai. Saya pikir itu langkah-langkah ini untuk menembus kesalahan dalam konteks Kristiani. Kita minta maaf, kita berubah, dan kita juga harus menjadi pendamai justru. Membawa shalom, kira-kira gitu ya. Makanya ada istilah shalom, itu membawa damai di antara manusia, membawa damai dengan manusia, dengan alam, dan semuanya. Mungkin itu Bu yang saya bisa sampaikan. Iya, baik Pak, terima kasih. Berarti artinya Pak, meminta maaf saja belum cukup ya Pak, tanpa adanya dibarengi rasa penyesalan. Betul, Bu. Baik Karena Pak. meminta maaf ini kan bisa aja kita minta maaf di bibir kan. Iya, Tapi apa namanya ya, kalau nggak berubah, tetap juga nanti melakukan yang sama ya. benar, benar, Mungkin juga benar. dia minta maaf karena ada tekanan, tetapi kalau nggak berubah dari dalam dirinya, ya itu tidak sulit ya. Mungkin itu. Terima kasih. Iya Pak. Boleh kira-kira dua pertanyaan terakhir Pak? Boleh, 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 Ya, Bu. cukup antusias sepertinya ini Pak anak-anak. Nah, ini ada pertanyaan dari Esther. Pertanyaannya adalah bagaimana keberagamaan dapat mempersiapkan generasi muda untuk hidup dalam harmoni di tengah-tengah perbedaan? Iya, ini karena orang-orang muda ya tentu apa namanya ya menjadi harapan penerus bangsa kita ya bagaimana generasi muda itu hidup harmoni tengah-tengah perbedaan dengan cara-cara apa yang kita harus lakukan gitu ya. Di dalam agama Kristen itu dikatakan betapa indahnya kalau saudara-saudara duduk bersama dengan rukun katanya. Nah, oleh karena itu kita harus sekali lagi mengajarkan empati dan penghargaan terhadap perbedaan. Kita memang berbeda, kita tidak pernah memilih kita menjadi apa. Tuhan yang menentukan. Ya. Kalau ditanya saya dulu, misalnya ditanya saya, kamu mau menjadi bangsa apa? Pasti saya pilih bangsa yang maju ya. Tapi karena saya diletakkan di tanah karo, di tempat yang terpencil, tidak ada di peta, orang yang masih, aduh, luar biasa terbelakang. Tapi itulah Tuhan tempatkan saya di situ. Nah, kita tidak boleh perbedaan-perbedaan itu kita harus hargai ya.
menghargai satu dengan yang lain. Ada orang ngomongnya cepat, ada orang ngomongnya lambat. Seperti kalau ada dipijak kakinya, kalau orang Jawa bilang, Mas, kaki Mas di atas kaki saya. Coba kalau orang Batak, kaki kau kan gitu ya. Jadi itu harus kita saling menghargai. Artinya ini perbedaan saja. Saya contohkan aja ya. Kita mendorong dialog antara budaya dan antar agama. Generasi-generasi muda yang terlibat dalam dialog seperti ini sehat. Ini sehat ya. Pasti akan ada apa namanya? Ada keharmonisan ya. Belajar berkomunikasi ya. Kita belajar komunikasi secara terbuka. Jangan punya prasangka. Jangan membangun pemahaman yang salah terhadap orang lain. Dialog ini penting untuk menciptakan harmoni, menghindari konflik. Jangan, nggak mau aku dialog. Harus dialog supaya kita tahu ya dan membangun toleransi dan solidaritas sebagai generasi muda ya. Melalui pengalaman langsung atau pembelajaran seperti ini, generasi muda itu adalah penerus ya, membangun sikap toleransi. Sikap ini penting ya. Karena memang kita sudah berbeda, multikultural. Ya. Dia tidak diciptakan seperti orang apa ya, orang Korea satu bangsa saja gitu, satu suku, satu aja bahasanya. Kalau kita kan bahasa orang Batak ada udah 6 atau 5 bahasanya, bahasa Karo, bahasa ini, Simalungun lagi, apa, orang Melayu lagi, orang Cina lagi, orang semua. Kita ini generasi muda diajak untuk membangun sikap toleran. Sikap ini penting, mengolah perbedaan, menciptakan kerjasama. Ya harapan saya nanti mahasiswa ini kalau lagi Natal ucapkan selamat Natal sama teman-teman. Tadi saya menghadiri Natal ya. Saya lihat ada juga teman-teman dari Muslim datang. Nah, itu sesuatu yang luar biasa ya. Menanamkan nilai keadilan dan kesetaraan. Ini setara ya. Mengajarkan nilai keadilan kesetaraan kepada generasi muda itu penting. Dulu waktu melahirkan Indonesia ini ada Wong Jowo, Wong Batak, Wong Ambon bersama-sama. Satu nusa, satu bangsa, Bhinneka Tunggal Ika, satu bahasa. Itu mereka perjuangkan Indonesia ini. Jangan pula kita justru eh, melihat perbedaan ya, serta menghargai identitas kolektif dan pribadi. Kita ada memang hal-hal yang dia pribadi, modelnya seperti itu, agamanya seperti itu, ini seperti itu. Ya, jadi kita harus agamamu, agamaku, agamaku itu. Tapi kita toleransi. Kita tidak bisa memaksakan orang lain menjadi agama kita. Tapi kita menjaga identitas pribadi tanpa merasa terancam dalam perbedaan yang ada di sekeliling kita. Ya, melalui pendidikan dan pengalaman sosial yang inklusif, generasi muda dapat dilatih untuk menjadi pribadi yang tidak hanya toleran, tapi juga aktif. Saya harap aktif membangun harmonis dalam masyarakat yang multikultural. Gitu kira-kira Bu Astuti. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Nah, mungkin ini tepat sasarannya nih, Pak. Karena kan mahasiswa kita ini kan rata-rata kalau kita sebut dalam dunia digitalnya Gen Z ya, Pak. Nah, mereka inilah nanti yang akan membawakan kedamaian-kedamaian itu kepada generasi-generasi selanjutnya. Kalau nggak dimulai dari sekarang, kapan lagi ya kan, Pak? Ya, Iya. Pak, ini saya satu lagi nih, Pak. Ada pertanyaan yang cukup menarik ini, Pak. Dari Citia Sari. Nah, eh, iya. Sitia ini bertanya seperti ini, Pak. Apakah dalam antar agama ada hukum atau panduan khusus untuk menangani pelaku diskriminasi? Nah, jadi dalam konteks agama Kristen Protestan ini, apakah ada hukum atau panduan khusus untuk menangani pelaku diskriminasi, Pak? Terima kasih. Eh, ada di chat ya atau Ada, Pak, ada di kolom ya, chat atas nama Sitia Sari, Citia Sari. pertanyaannya ini sangat bagus ya. Iya. Saya coba lihat apakah dalam agama ada hukum atau panduan khusus untuk menangani perilaku dalam pandangan Kristen itu ya. Eh, Kalau hukum kita serahkan memang ke pihak hukum ya. Karena ini kalau eh, dalam panduan hukum, kalau Kristen itu belum ada hukum dalam pengertian konkret, istilahnya menjatuhkan hukuman gitu.
Ya, hukum gereja atau siasat gereja itu biasanya lebih kepada intern gereja. Misalnya ada orang yang melakukan sebuah hal yang mau tidak bermoral, jadi gereja itu memban, misalnya mendisiplin anggotanya itu ada. Tetapi kalau hukum-hukum yang sifatnya diskriminatif, itu secara hukum konkret dalam undang-undang gitu kita tidak punya kalau Kristennya. Tapi pandangan Kristen prinsip utama yang diajarkan oleh Paulus secara bersama, termasuk mereka yang berbeda agama telah terwakil mengajarkan untuk mengasihi sesama seperti diri sendiri dan tidak menghakimi. Ya. Jadi hukumnya lebih kepada ajaran. Ya. Mengenai diskriminasi tidak ada hukuman khusus yang mengatur perilaku diskriminasi dalam konteks antara agama secara eksplisit. Tapi prinsip kasih dan keadilan menjadi panduan penting bagi orang Kristen. Ya. Jadi hukum moral jadinya, ya. Hukum moral kalau orang itu punya mendiskriminasi, dia secara moral terhukum sendiri karena ajaran itu ya. Kristen mengajarkan bahwa setiap individu ciptaan Allah memiliki martabat yang sama. Sehingga tindakan diskriminasi bertentangan dengan ajaran kasih Allah. Untuk menangani perilaku diskriminasi, pendekatan yang ada melalui pertobatan, pengampunan, dan rekonsiliasi dengan mengingat bahwa Tuhan memanggil umatnya untuk hidup berdamai saling menghormati. Hukum yang khusus itu tidak ada. Tapi hukum moral yang akhirnya dianggap orang, ah masa orang itu seperti itu gitu tengah-tengah masyarakat mungkin itu yang menghukum dia sendiri gitu. Karena negara kita kan negara hukum, pastinya orang-orang hukum yang lebih memahami tentang hal itu. Mungkin itu yang saya bisa jawab, Bu. Ya, Pak, benar, Pak. Menarik sekali. Mungkin langsung sanksi sosial ya, Pak, yang langsung untuk Iya, pelaku diskriminasi itu. lebih kepada sanksi sosial ya. Jadi orang pun akhirnya lama-lama bisa jadi nggak berteman dengan dia Iya, ataupun benar. di dalam siasat gereja mungkin tidak diberikan apa namanya jabatan-jabatan kegerejaan kepada orang-orang demikian. Sanksi sosial lebih lebih eh, ke sana. Tapi kalau Iya, hukum dalam pengertian akhirnya di penjara sekian enggak, itu iya kan negara benar. serahkan kepada hukum. Benar, Pak, benar. Karena itu juga ya, Pak, yang membuat mungkin pelaku-pelaku diskriminasi ini tidak ada efek jerahnya, mungkin ya kan, Pak. Kalau kita tidak jerat ke hukum nih. Nah, tapi satu sisi kalau kita mau bawa ke jalur hukum, prosesnya ribet. Nah, kemudian akan keluar juga sedikit uang yang tidak sedikit. Nah, mungkin itu jadi pertimbangan nih, Pak. Kalau ada korban diskriminasi melanjutkan ke jalur hukum, mungkin itu menjadi kendalanya. Saya rasa seperti itu sih, Pak. Maka penting sekali edukasi dari sejak awal ya. Ya. Supaya memang udah inherent tertanam nilai-nilai toleransi yang sangat biasanya kalau udah tertanam nilai toleransi dari sejak dini orang itu tidak. Tapi kalau udah dari sejak dini sudah ditanamkan apa namanya nilai-nilai diskriminasi, karena nilai-nilai diskriminasi ini kamu nggak boleh begini dan sebagainya gitu seolah-olah benar sendiri itu orang-orang seperti ini apa namanya fanatis yang sangat tinggi gitu ya. Kan berkristenan juga ada beberapa orang yang sangat fanatis, bahkan kadang-kadang ke gereja orang lain pun dia fanatis, bukan antar agama, tapi antar agama pun sangat fanatis. Hal-hal seperti itu yang harus dihilangkan. Secara doktrinal, ya oke, tetapi kita kan ini makhluk sosial. Jangan sampai kita melukai, apalagi biasanya berkaitan dengan hubungan-hubungan sosial. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Ya, baik. Terima kasih Bapak Dr. Alex Stefanus Ginting. Nah, mungkin sudah cukup ya. Pemaparan dari beliau sangat jelas, kemudian memberikan informasi terbaru, informasi tentang pandangan bagaimana agama Kristen ini melihat titik temu nilai keberagamaan. Nah, baik itu dalam aspek diskriminasi, kemudian kelestarian lingkungan, semuanya mengajarkan hal-hal yang baik, kebiasaan-kebiasaan yang baik. Nah, kepada mahasiswa kami diharapkan nanti hal ini akan bisa diterapkan dalam kehidupannya sehari-hari dan semoga akan membawa dampak yang baik untuk menciptakan kebiasaan yang baik. Sehingga kebiasaan baik itu tidak hanya memberikan
apa ya namanya ya, memberikan nilai pada dirinya sendiri, juga memberikan manfaat kepada sekitarnya, lingkungan sekitarnya. Mungkin itu yang bisa disampaikan oleh Bapak Dr. Alex Stefanus Ginting. Dan kemudian kita akan ambil sesi foto bersama ya Pak, izin. Nah, jadi biar kita lihat nih siapa mahasiswa-mahasiswa kita yang hadir pada kegiatan hari ini. Dalam hal ini, saya persilahkan kepada Bapak Irfan untuk mengambil alih. Oke, baik. Terima kasih Bu Astuti. Adik-adik bisa buka kameranya ya, jika jika memungkinkan. Ini ada 6 layar, jadi nggak tahu nih adik-adik di kebagian di layar keberapa, jadi dimohon bersiap-siap terus saja ya. Oke, untuk layar pertama, 1, 2, 3, dan layar kedua, 1, 2, 3, kemudian layar ketiga, 1, 2, 3, layar keempat, 1, 2, 3, tahan, layar kelima, 1, 2, 3, layar terakhir, 1, 2, 3. Oke, sudah selesai. Saya kembalikan ke Bu Astuti kembali. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Irfan. Baik, kita akan beralih kepada sesi penyerahan sertifikat. Boleh kepada Ibu Ernida. Oke, nah kita akan ambil foto terlebih dahulu ya Pak. Nah, 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Oke, sudah Bu. Ya, terima kasih Pak Irfan. Nah, baik. Apakah sudah cukup Pak Irfan? Bisa kita cukupkan sampai di sini. Ya, baik. Bapak Dr. Alex Stefanus Ginting, saya mewakili rekan-rekan dosen keberagamaan dan dari Universitas Satya Tiara Bhinneka mengucapkan terima kasih atas kesediaan waktu luang Bapak untuk memberikan pemaparan materi kepada kami dan anak-anak mahasiswa kami. Mudah-mudahan yang disampaikan memberi manfaat kepada kami seluruhnya. Tidak terlepas dari mahasiswa kami juga mendapatkan ilmu yang baru dari Bapak. Mudah-mudahan Bapak selalu dalam keadaan sehat walafiat dan Bapak beserta keluarga juga bisa merayakan eh, Natal dan mudah-mudahan menjadi bahagia selalu ya Pak, sehat selalu. Oke, terima kasih Bapak. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih dan kepada mahasiswa kami, terima kasih yang sudah hadir pada kuliah umum pada hari ini. Ya, dimohon untuk mengisi link absensi sesuai dengan materi ataupun sesuai dengan agama yang dimasuki sekarang. Ya, karena ini sesi Kristen Protestan, maka dimohon untuk mengisi sesuai dengan sesi link Kristen Protestan. Baik, saya cukupkan sampai di sini. Saya Astuti Purwasari sebagai moderator sekaligus dosen keberagamaan mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami tutup sesi Stadium General Agama Kristen Protestan. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima